Okay, good morning, everyone. Good morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine. Morning. Good. Good. Very well, Miss. Thank you. Yeah. And Okay. you? Yeah, I'm very good. Thank you. I'm so excited for our today's discussion. Okay, thank you, everyone. Now let me share our screen, the screen for today's discussion. Wait for a while. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Yes, Miss. Oke, good. Nah, pastinya kalau kalian lihat para profesional ya yang sudah pada ahli di bagian bidang ini, baik itu broadcaster, seorang broadcaster, announcer, presenter, ini bahasa Inggris mereka itu cukup bagus ya. Jadi makanya itu adalah alasan kenapa memang kalian harus belajar bahasa Inggris mulai dari semester awal. Nah, hanya saja memang ini sudah lanjutan ya bahasa Inggris yang kedua seperti itu. Nah, kemudian untuk capaian mata kuliah bahasa Inggris 2. Nah, berarti untuk di sini tadi kan kalau capaian prodi setelah lulus ya, nanti kalian mau jadi apa seperti itu. Nah, untuk bahasa Inggris 2 ini setelah 1 semester ini selesai. Seperti itu. Setelah 1 semester ini selesai, apa yang akan kalian capai? Nah, di sini lebih spesifik yaitu mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan tema komunikasi bisnis. Nah, yang pastinya tema di bahasa Inggris 1 itu pasti berbeda dengan yang bahasa Inggris 2 ini. Di bahasa Inggris 2 ini jauh lebih spesifik ya, karena diarahkan kepada bentuk komunikasi tetapi dia dalam bentuk bisnis. Nah, tapi begini, we are not going to talk about business in details ya, tetapi saya lebih ke konsepnya itu adalah selalu diawali dari dasar ya. Kita mulai dari dasar dulu gitu. Jadi nanti berikutnya yang lainnya menyusul. So if you know the concept, you know the context, the rest will follow. Trust me. Oke. Jadi wah ini sulit Miss gitu. Sebenarnya sih tidak. Yang penting kalian memang runutannya itu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 memang kalian harus benar-benar memahaminya sehingga tercapailah ya kemampuan yang harus diminta di mata kuliah ini seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pembelajaran. Nah, saya rasa ini sangat umum karena di semester lalu juga sudah kalian bahas, setiap dosen pasti membahas ini, tetapi tidak apa-apa kita ulang lagi. Nah, bentuk pembelajaran kita itu ada diskusi. Nah, ini sangat pasti ya, seperti hari ini juga kita akan melakukan diskusi. And then berikutnya tanya jawab. Nah, ini juga penting ya. Tanya jawab ini untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa dengan topik yang akan dibahas hari itu juga. Nah, berikutnya presentasi. Nah, ada masanya, oke? There are always a time ya ketika harus memang kalian itu presentasi gitu. Nah, itu juga sebagai ukuran buat untuk saya untuk menilai kalian. Karena pada akhirnya nanti kan nilai ya, gitu, oke? Kemudian berikutnya ya kalau ini juga sangat umum ya, karena masih pandemi, maka mode yang kita pakai itu ada 2. Yang pertama itu adalah sinkron ya, yaitu dengan menggunakan Gmeet, Zoom atau yang lainnya. Nah, tetapi untuk mata kuliah saya ini adalah melalui Zoom sebanyak 7 pertemuan. Kemudian berikutnya asinkron, kita memanfaatkan virtual class ya, dan ini juga sebanyak 7 pertemuan. Nah, baik, berikutnya pastinya ya ketika kita hubungkan dengan capaian mata kuliah tadi pasti ada yang namanya penilaian ya. Pada akhirnya nanti di akhir dari 1 semester ini kalian harus mendapatkan nilai. Maka proses penilaiannya itu adalah mulai dari UTS, UAS-nya. Nah, hanya saja di ujian akhir itu ya, di ujian akhir kan memang kalian totalnya itu adalah ujian saja gitu. Nah, sementara dari saya ada di bagian yang pertama banget yaitu UTS sebanyak 70%. Nah, ini bukan berarti apa namanya? Oh, berarti dengan saya ikut UTS dapat 70% nih Miss misalnya. Tidak ya, tetapi dia diambil dari ini nih, sebentar.
Nah, mulai dari sikap, ini sangat penting, kehadiran serta partisipasi aktif. Nah, yaitu diambil dari ketika perkuliahan kita melalui Zoom, V-Class, yaitu totalnya itu adalah 14 pertemuan. Nah, setelahnya itu baru UTS. Nah, jadi akumulasi ya, akumulasi nilainya yang 70% ini diambil dari justru lebih detail lagi seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke yang paling spesifiknya, yaitu topik yang akan kita bahas hari ini ya. Topik yang kita bahas itu adalah present continuous tense. Nah, oke. Di sini nah tadi kan sudah secara jadi kan mengerucut jadinya ya. Jadi secara spesifiknya tenses yang ini ya, indikator atau capaiannya itu serta penilaian dari saya itu apa yang saya nilai, misalnya capaian dari topik ini apa, yaitu ketepatan para mahasiswa saya dalam menggunakan tenses yang satu ini, yaitu present continuous tense dalam kalimat. Nah, berarti di sini dalam kalimat itu maknanya itu banyak ya. Dalam kalimat itu maksudnya satu, strukturnya ya. Strukturnya itu kalian harus paham. By knowing the structure ya, by knowing the structure, then you will be able to build or to create sentences. Hanya itu satu-satunya. Nah, setelah itu, yang kedua itu dalam kalimat ini, karena tadi kan komunikasi bisnis ya, it means that you have to communicate, right? Nah, berarti selain itu juga di kalimat ini ya, kalian harus mampu mengenali konteks. Jadi, sekarang ini yang akan kita bahas itulah konsep dan konteksnya. Penggunaan present continuous tense itu bagaimana, kemudian konteksnya bagaimana gitu. Jadi ketepatannya itu khusus pertemuan kali ini ada di sini nih. Ini nih yang mau saya nilai gitu. Dari konsepnya apa, sentence structure, kemudian komunikasinya seperti apa. Kita akan mulai diskusinya. Oke, for our discussion, oke. Nah, berarti di sini yang akan kita bahas adalah what is present or progressive tense. Nah, jadi loh Miss, kok tiba-tiba ada progressive misalnya. Jadi ya sebenarnya di I'm not so sure about that, tetapi untuk mata kuliah maksud saya untuk fakultas yang lain sebenarnya mata kuliah bahasa Inggris ini punya 4 tingkatan, bahasa Inggris 1 dan 2, bahasa Inggris bisnis 1 dan 2. Nah, sebenarnya nanti pun of course ya, in order to test your English proficiency, untuk mengukur tingkat kemampuan kalian dalam bahasa Inggris, ada yang namanya disebut TOEFL, EPT, atau segala hal yang berhubungan dengan tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi di tes kemampuan bahasa Inggris ini tidak disebutkan continuous-nya, tetapi yang disebut adalah progresif ya. Jadi para ahli menyebutkan tenses ini sebenarnya present progressive. Jadi kapanpun misalnya kalian mendengarkan present progressive, itu artinya verb ing. Oke, nah itu harus kalian ingat mulai dari sekarang dan seterusnya. Dan ternyata di sekarang ini sudah berapa semester, 2 semester atau 3 kalau tidak salah, itu khusus untuk ilmu komunikasi ya. Nanti kalian ketika sudah sudah di tingkat 4, kita akan ketemu lagi semoga ya, yaitu untuk membahas tes kemampuan bahasa Inggris ya, TKBI kalau secara singkatnya. Tetapi nanti kami akan membekali kalian ya, dari sastra itu akan membekali kalian untuk bagian tes kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi di sana itu disebutnya present progressive justru ya, bukan present continuous tetapi present progressive. Nah, jadi jangan lupa, oke? Sama saja, sama, oke? Kemudian the second one, the use. Kapan ya? Penggunaan present progressive ini seperti apa? Terus saat kapan kita gunakan? Nah, ini akan kita bahas. Baik. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke pengertiannya secara umum ya. Ini pengertiannya secara umum ya. Jadi present progressive tense itu maksudnya adalah something that is happening ya around us. Saat ini juga gitu. So saat ini misalnya ya, sangat mudah mengenali kalimatnya. My students are studying English, itu pasti ya, dan sedang terjadi sekarang. Atau Miss Sunarti is explaining about nasi. Verbingnya itu kalau kita tahu konteksnya ya, kalau kita tahu konsepnya itu langsung ya. Miss Sunarti is explaining about present progressive tense.
my students are learning present progressive tense, seperti itu ya. Jadi sangat gampang dia gitu. Nah, kemudian penggunaannya ini ada dua. Yang pertama itu adalah yang barusan saya sampaikan, around the time of speaking, activities ya. Activities yang sedang berlangsung saat ini juga, hanya saat ini saja. So if you for example see or saw one of your siblings or your parents, misalnya ayah sedang membaca koran, it is so easy to create the sentence, my father is reading newspaper. Nah, itu artinya di konteksnya itu ini sedang berlangsung seperti itu ya. Aryo is having his breakfast misalnya. Nah, itu misalnya sedang terjadi saat ini juga, maka secara tidak langsung otak kita sudah tahu nih mau kemana. That's the first function, okay? Activities that is happening at the moment, ya, or around at the time of speaking. Dan itu masih in progress, ya, belum selesai nih, tetapi masih dalam progress. Oke, the second one. The second function is, nah ini ya, yang sering, jangankan kalian, saya juga masih suka ini ya, ada kesalahan sedikit. When it talks about fixed arrangement, itu artinya you have plans, kamu sudah punya rencana, tetapi rencana ini sudah pasti akan terjadi gitu. Nah, so we must use present progressive gitu. Nah, tapi misalnya kalau kalian bertanya dalam hati, loh Miss, kegunaan dari simple future apa? Nah, itu akan ada nanti topiknya khusus untuk itu ya. Plans, but it is an intention ya, masih keinginan saja, tetapi ini adalah yang menggunakan present progressive ini adalah fixed arrangement. So for example, today ya, nasi ya secara tidak langsung mengikuti jadinya. Today I'm having a meeting with my colleagues. Nah, itu artinya hari ini itu saya sudah punya arrangement gitu. Saya sudah punya kegiatan yang pasti, yaitu rapat dengan para rekan-rekan dosen saya gitu. Nah, kebetulan memang gitu ya. Nah, jadi tidak boleh ngasal memang ya. When it talks about activities that are happening right now, kita gunakanlah present progressive, fixed arrangement. If for example, I'm playing futsal with my friend this afternoon. Nah, that is your fixed arrangement gitu. Maka kita menggunakan present progressive. Oke. Okay? Nah, it's so easy actually. Kemudian berikutnya adalah okay, let's take a look at this picture. Okay? Now we have a boy over here, ya kan? Nah, who wants to try? Sebenarnya sudah ada kalimatnya saya sediakan, but who wants to try to create one sentence using present progressive based on this picture? Satu saja. Find the clue. Ya, okay, Nabila. Go on, Nabila. Thank you for raising your hand. Thank you for the opportunity. The sentence from me is his typing on his laptop. Thank you. Once more, Nabila. Once more, please. He's typing on his laptop. Okay, typing. Okay, he is typing. Okay, very good. Thank you. Any other sentence, please? Tadi Nabila sudah. It's a good one. Ma'am, I'm sorry. Ya, aku ini Najwa. Aku pakai HP adik aku. Yeah, sure. Pakai HP. Yeah, it's okay. Thank you, ma'am. Yeah. So, who wants to try one more sentence, please? Okay, Raihan, go on, Raihan. Thank you. He's watching a movie. Okay, yeah. All right, thank you. Nah, let's see. Okay, kita ambil yang paling sederhana saja. So, misalnya, if you're wondering, Miss, how do we create sentences based on picture? Find the clue. The clue here means that dia memiliki kegiatan apa? Aktivitas apa yang sedang dia lakukan? Kata kerja berarti. Like for example, smile. Tersenyum. Smile is a verb, ya kan? Nah, berarti berikutnya kalian pikirkan to be-nya. Nah, pastinya smile wajib kita ubah ke bentuk smiling, ya kan? Bentuk ing-nya maksud saya smile, kemudian smiling, ya kan? Itu bentuk ing. Sekarang masuk ke to be-nya. Misalnya, we need is, are, or am, for example, to be in present tense, ya kan? Nah, berarti is because one person only. Oke, berarti he is smiling. It's so easy. Kemudian
langsung pikirkan, oh yang lain lagi apa? Misalnya, look. Ya, menatap berarti look. Berarti he is looking at. Nah, tadi is typing. Kemudian the second one is watching. Nah, tidak apa-apa. Oke. But again, in order to be able to think about how to create a sentence, itu tadi find the verb immediately. Tinggal diubah saja. Oke. So, let's see. Nah, he is smiling right now. Ya, of course, ya kan kita bisa lihat dari what is it? Kita bisa lihat dari gambar tersebut. And then he is looking at his laptop. Oke, sedang, ya kan? Kemudian now he is wearing white shirt. Nah, sekarang ini dia sedang memakai baju atau kaos warna putih, bukan? Ya kan? And it is in progress. Kita belum tahu memang sampai kapan dia memakai baju ini gitu ya. Tetapi that is present progressive ya. Semuanya the activities or the verbs that we are going to use semuanya itu masih dalam bentuk proses gitu ya, in progress seperti itu. Alright, so ya. Nah sebenarnya ya patternnya itu seperti apa sih? Nah ini ya sudah ada di sini, yaitu kita punya subjeknya, kemudian kita punya to be, kemudian ada verb ing-nya dan ada objek dan juga komplementnya. Komplement di sini banyak ya, pelengkap maksudnya bisa adverb of time, bisa adverb yang lainnya. Oke, nah. Tetapi yang menjadi atau sering terkecoh itu adalah di bagian ini nih. Nah, penggunaan subjeknya ya. Kita cenderung lupa ya that whenever we are talking about activities that are happening right now ya, do not forget about the to be, yaitu ada is, am, are. So when do we use is, yaitu ketika sudah muncul singular subject. Singular means one only, whether it is about a person, animal, ya, itu maksudnya satu gitu. Nah, ketika sudah muncul nama misalnya, oke, so this is the example. He is smiling right now. Kemudian, if it is in negative sentence, it's so easy. Tinggal tambahkan not di antara is and smiling, ya. Nah, ini sudah benar. Kemudian, if it is in interrogative, nah, is he smiling right now, for example, then so on, gitu ya. Jadi ini sudah merangkap semuanya. So, singular subject means one only, but we have a specific subject, yaitu singular, tetapi dia berbeda, yaitu I, ya pastinya. What is it? Pasangannya itu adalah am ya, I am bla bla bla. So for example this one, now I'm reading a book, ya kan? Kemudian berikutnya, now I'm not reading a book, this is the negative one. And then now am I reading a book, for example if you are asking about yourself, seperti itu. Oke, sebentar. Berikutnya berarti kalian sudah tahu ya, tinggal or yang belum kita bahas. Nah, berarti plural subject, oke? Berarti penggunaannya ada you, they, we, and two or more people, ya. Ini sangat penting. Nah, contohnya itu, nah, they are discussing a new project at the moment. They are not discussing if it is in negative sentence. Nah, are they discussing? Nah, ini sangat jauh lebih mudah sebenarnya kita pahami dibandingkan dengan simple present atau simple past, ya kan? Karena simple present dan simple past itu punya perbedaan yang cukup mencolok ketika sudah diubah ke bentuk negatif dan juga bentuk pertanyaannya. Tetapi present progressive tidak seperti itu. Present progressive ini tinggal kita tambahkan saja atau kita pindahkan kata-kata yang sudah ada gitu sesuai dengan bentuknya seperti itu. Nah, misalnya if you are wondering, ini Miss now, right now, at the moment, ini apa misalnya ya. Nah ini masuk ke kategori adverb of time. Jadi sebagai pengenal satu-satunya agar kita paham ya, khususnya untuk ujian ya, agar kita paham maka kita harus tahu adverb of time-nya. Jadi adverb of time-nya itu apa saja? It depends ya. Secara umum, secara umum itu ada now, right now, at the moment. Nah, ini perlu kalian catat untuk nanti di latihan. Alright. Next. Now this is your first exercise. Let's see. What are they doing at the moment? I'll give you the clues. Clues means the verbs. Yeah, I have provided some verbs over here.
that you can use, ya. Maybe Salsabila, do you want to try? Choose one verb, or maybe if you have other idea, tidak mesti harus yang saya cantumkan di sini. Okay, go on Salsabila. I will choose the verb read, Miss. Okay, sure, go on. They are reading the book in library right now. Okay, yeah, very good. Okay, how about Adelia Putri? Adelia Putri, go on Adelia, one sentence please. Yes, Miss. She is holding a book. Very good. She is holding a book. Yeah. Yeah. Let's see. What do we have next? Nah, this is the second function. Plan, ya, but it is a fixed one. Rencana yang memang sudah ada dan pasti kalian laksanakan seperti itu. Nah, sama ya. Polanya sama persis, hanya saja there is a different in adverb, ya. Penggunaan adverbnya sangat jauh berbeda dari yang tadi kita bahas di bagian yang what is it? The previous one about activities that are happening at the moment. Yeah, we have the clues like at the moment, we have right now, and so on, right? Nah, sekarang di bagian fixed arrangement sangat jauh berbeda nih, ya. We have the adverb today, this afternoon, and so on. Nah, ini on Saturday. Nah, nanti ketika di latihan berikutnya, oke. Nah, kalian harus menghafal ini nih untuk membedakan yang manakah activities that are happening at the moment dengan fixed arrangement, yaitu dengan membedakannya melalui adverb yang ada di sini. Oke. Nah, contohnya. Baik, kita masuk ke contohnya terlebih dahulu. Nah, this is the first example. I'm having a meeting with my clients this afternoon. Nah, this is a fixed arrangement. Kita bisa lihat dari penggunaan adverb, yaitu this afternoon. Okay, and then the next one. John is celebrating his birthday this week. Ya, memang waktunya tidak ditentukan. Nah, kalau misalnya waktunya ditentukan, itu beda lagi nanti tenses yang kita pakai gitu ya. Nah, jadi memang waktu yang ditentukan itu atau penggunaan adverb of time benar-benar general ya. Nah, kalau seperti ini tetap termasuk fixed arrangement, yaitu dengan menggunakan present progressive seperti itu. Oke, nah ini adalah jenis dari adverbnya yang harus kalian hafal. Number 1, I'm attending a webinar on Saturday morning. Kalau yang number 1 itu yang fixed arrangement karena ada Saturday morning. On Saturday morning. Okay, very good. Yeah, the first one is a fixed arrangement. Okay, yeah, very good, Fatarani. Thank you. Now let's move to number 2. Who wants to try? Ragil. Okay, go on, Ragil. Read the sentence first. On Wednesday, my supervisor and I are taking Mr. Hero to our factory. That's number 2 is a fixed arrangement because that any on Wednesday. Yeah, very good. Thank you, Ragil. Now let's have Dela. Go on, number 3. They are developing a new type of air conditioner at the moment. Okay. Kira-kira apakah nomor 3 itu fixed arrangement atau aktivitas yang sedang terjadi saat ini juga? Yang sedang terjadi saat ini juga, Miss. How do you know? Itu ada at the moment-nya. Very good. Nah, seperti itu, Dela. Okay, nice. Thank you. Now let's have wait for a while. Ada Najwa. Okay, go on. Najwa, number 4. As you can see right now, Martin is testing some cosmetics from our latest range. And it is around time of speaking. Yeah, around time of speaking or is happening at the moment. Okay, very good. Nah, mungkin for the last one, saya minta Ayu Dewi ya. Tadi Salsabila sudah berpartisipasi ya. Tidak apa-apa ya. Nanti akan masih ada beberapa aktivitas lagi. Oke, Ayu Dewi, the last one please. Read the sentence first.
Ayu? Okay, let's have Salsabila then. Number 5. This week, Mrs. Wu is organizing our next presentation in Korea. Mm-hmm. The sentence is fixed arrangement. Yeah, Because it's the adverb is this week. yeah, okay. Nah, wait for a while, sebentar ya, sebentar saya coba minimize ini dulu, ada beberapa. Nah, jadi begini, lihat ya, if for example, ya, kan there are times that we don't have clue, ya, so I mean, tidak ada nih misalnya disampaikan informasi mengenai ini nih, for example this one, ya, let's see, okay, this one for example. Nah, as you can see, it means that ya, jadi kan tidak langsung nih dicantumkan adverb of time-nya, tetapi secara konteks or contextually, okay. Nah, as you can see, itu artinya kalian sedang ada di situ saat itu juga, ya. Jadi kegiatan ini sedang berlangsung saat itu juga. Nah, ini maksud saya yang harus kalian lihat dari segi konteksnya. Ada masanya, okay. Clue atau adverb of time untuk present progressive itu tidak dicantumkan secara terang-terangan, tetapi bisa kita lihat dari bentuk, ya, kita bisa lihat dari konteksnya gitu. Oke, jadi jangan mau dikecoh ya dengan hal-hal seperti ini. Oke, ya, baik. Alright, let's move to the next one. Wait for a while. Nah, ini yang agak sedikit mengecoh. Do you have questions so far? Apakah ada yang harus kalian tanyakan mengenai topik kita? We call this a reflection. In case, ya, in case you have question about our topic. Atau sudah jelaskah sejauh ini? Sudah jelas, Miss. Okay, yeah, very good. Thank you. Now, it's time for conclusion. I would like you to do it first. Who wants to draw a conclusion about this topic? Thank you for the opportunity. So present continuous tense is actually showing some are progressing or haven't finished yet around the action time. And also to express that we have an arrangement, a fixed arrangement, like you told us before, that we have already fixed arrangement with someone or something. That's it. Thank you. Okay, thank you, Nazwa. Very good. Okay, if we know the context, yeah, it's easier actually. Kemudian berikutnya adalah it is often paired with present simple. Nah, ini sering, tetapi again tidak perlu dikhawatirkan karena apa? Present simple has its own pattern, ya. Yang penting kalian sudah paham dengan polanya, ya, dan juga penggunaan dari tenses tersebut seperti itu. Okay, so nah, this is the topic that we are going to discuss next week. Nah, ini adalah references yang saya pakai, ya, beberapa 2 buku, ya, dan ini juga bisa kalian gunakan di rumah sebagai apa namanya itu sumber, ya, ataupun pegangan untuk nanti misalnya topik apapun itu kalian sudah setidaknya paham dengan penggunaannya seperti itu. Oke. Nah, alright. Yeah, I think that's all for today. Thank you everyone for attending my class. I really appreciate your hard work for today. Dan okay, so in case ya, again misalnya nanti kalau kalian butuh slide ini, saya akan unggah nanti di staff site saya, tinggal saya kasih nanti linknya, kalian bisa akses dengan mudah. Oke. Okay? Nah, again, ya, for example, you need or you have questions later on, karena kan seperti biasa ya, terkadang pertanyaan itu muncul ketika sudah selesai misalnya, then you can text me. Okay. Yeah, I think that's all for today, everyone, and then we are going to see each other again next week. Okay, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.